Banyak peristiwa terjadi di sekitar kita tentang sepak terjang pemerintahan provinsi maupun kabupaten dalam geliat membangun daerah, tentang kehidupan sosial bermasyarakat yang mencari jati diri peradaban, tentang dunia politik, hukum, penegakan hak demi kehidupan yang berkeadilan, bahkan sampai soal demo mahasiswa atau kelompok masyarakat yang menggugat kebijakan. Semuanya dirangkum oleh tim pemberitaan RBFM. Inilah Sulbar hari ini. Sekretaris Daerah Provinsi Sekprov Sulawesi Barat Muhammad Idris mengatakan penerbitan sertifikat atas tanah masyarakat transmigrasi dalam mendukung ketahanan pangan di Sulbar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup para transmigran dinilai sangat penting. Hal ini diungkapkan Sekprov Sulbar dalam sambutannya saat kegiatan penyerahan 1.225 bidang sertifikat hak milik warga transmigrasi se-Sulbar belum lama ini. Muhammad Idris menjelaskan legalitas aset dan penyediaan akses masyarakat transmigrasi dapat meningkat dan sejahtera dengan memberikan legalitas aset berupa kemitraan dan lintas sektor terkait atas sertifikat tanah hak milik secara terpadu melalui jasa keuangan yang terintegrasi dengan pola kemitraan saling menguntungkan antara masyarakat dan investor. Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi dapat memberikan akses reform berupa kemitraan dengan lintas sektor terkait atas sertifikat hak milik tersebut secara terpadu melalui jasa keuangan dan terintegrasi melalui pola kemitraan saling menguntungkan antara masyarakat dan investor. Pemerintah Sulawesi Barat tahun 2020 ini melalui program APBN dan APBD telah merealisasikan sejumlah sertifikat tersebut di atas. Dan untuk tahun 2021 kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Wakil Menteri dan juga Dirjen untuk terus mendukung program ini yang akhirnya sekali lagi akan mengeluarkan sejumlah masyarakat kita dari tekanan-tekanan hidup. Tim gabungan Polisi Resort Polres Mamuju Tengah, Polda Sulbar dan Polda Sulsel serta Mabes Polri menangkap pelaku pembunuhan wartawan Demas Laira. Tim gabungan menangkap 6 orang pelaku termasuk seorang pelaku ditangkap di luar Provinsi Sulawesi Barat. Kapolda Sulbar Irjen Pol Eko Budi Sampurno mengatakan penangkapan tersangka pembunuhan Demas Laira untuk sementara motif pembunuhan tidak ada kaitannya dengan profesi jurnalis. 6 tersangka pelaku pembunuhan Demas Laira ditangkap di 3 tempat yang berbeda, yakni inisial S 32 tahun ditangkap di Gorontalo, inisial M 30 tahun, inisial D 20 tahun, inisial H 18 tahun dan I 18 tahun ditangkap di Topoyo dan inisial A 20 tahun ditangkap di Pasangkayu. Kapolda Sulbar Irjen Pol Eko Budi Sampurno mengungkapkan ke-6 orang yang ditangkap tersebut sesuai barang bukti dan keterangan yang diberikan sudah jelas. Dari kasus pembunuhan ini, 6 tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Alhamdulillah kita sudah menangkap pelaku, di mana kami sudah menangkap sejumlah 6 orang pelaku, di mana 1 orang kami tangkap di Gorontalo. Penangkapan ini bukan hasil kerjasama Polda Sulawesi Barat, namun atas bantuan juga Polda Sulawesi Selatan dan Mabes Polri, dari Barreskrim Mabes Polri. Jadi berkat bantuan mereka lah kami bisa mengungkap. Kami bukan siapa-siapa di sini. Kemudian dari 6 tersangka tadi itu mereka punya hubungan kekerabatan, kawan, bahkan ada adik kakak beradik. Kemudian profesi dari mereka ada 1 orang pelajar SMA, 1 orang baru lulus SMA, 1 orang ada beberapa karyawan dan ada yang pengangguran juga. Kemudian motif daripada pembunuhan ini adalah karena merasa kesal saudaranya diganggu di tengah jalan. Terkait terjadinya penurunan APBD yang bersumber dari alokasi umum di tahun 2021, jajaran pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melakukan penyesuaian kembali kebijakan umum anggaran KUA prioritas plafon anggaran sementara. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menggelar rapat pembahasan penyesuaian kebijakan umum anggaran tahun 2021 bertempat di ruang rapat Bapeda dipimpin langsung Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar didampingi tim anggaran. Rapat yang digelar selama 3 hari tersebut, Andi Ibrahim Masdar mencermati paparan para
Kepala OPD soal anggaran program dan kegiatan yang akan dibahas kembali lebih lanjut bersama DPRD Polman berkaitan dengan dokumen anggaran KUA PPAS yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah RKPD. Andi Ibrahim Masdar menjelaskan, mengingat saat ini di tengah pandemi COVID-19, maka jajaran pemerintah daerah mendorong program terhadap penanggulangan dan pencegahan COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Tahun ini adalah tahun pandemi COVID-19, sehingga saya ingin melihat semua program yang dilakukan oleh para pimpinan OPD harus ada bersangkut paut dengan pemulihan ekonomi dan perbaikan kesehatan serta bagaimana menanggulangi, ya. Jadi mencegah COVID-19 ini bukan hanya dilakukan oleh satu OPD saja, tapi harus terintegrasi semua OPD, programnya harus mengarah ke sana. Demikian Sulbar hari ini. Produksi tim pemberitaan RBFM 96,8. Reporter Mursyid Satir dan Adrian Syahramli. Teknik rekaman Safar Malolo. Koordinator Divisi Pemberitaan Ashari Rauf. Sampai jumpa.